Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam proses kegiatan daring untuk kelas 10 IPS. Kita membicarakan tentang geografi. Minggu kemarin kita sudah memulai dengan materi pengetahuan dasar geografi. Sekarang kita lanjut ke materi yang sama dengan kompetensi dasar yang sama, masih di kompetensi dasar tentang pengetahuan dasar geografi, yaitu yang pertama, memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk nilai pengetahuan. Kalau yang ini menyajikan penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Ini untuk nilai keterampilan. Terus lanjut B, objek studi geografi. Yang pertama, objek materi geografi. A, ada litosfer, di mana litosfer ini merupakan suatu materi yang membicarakan tentang lapisan batuan yang berbentuk bentang alam. Mana bentang alam? Misalnya bentang alam pegunungan, bentang alam daerah datar, dan bentang alam daerah yang subur atau daerah yang kering. Atau bisa seperti gambar yang saya bawakan ini, yaitu tentang adanya kegiatan vulkanisme atau gempa bumi, kegiatan tsunami dan lain sebagainya. Terus yang kedua, yaitu materi yang kedua, biosfer. Apa itu biosfer? Biosfer adalah lapisan kehidupan meliputi kehidupan hewan dan tumbuhan. Jadi misalnya adanya persebaran fauna dan flora di Indonesia atau di dunia. Misalnya ada daerah yang wilayahnya itu merata persebaran faunanya, floranya, atau tidak merata. Terus yang berikutnya, lapisan atmosfer. Apa itu lapisan atmosfer? Lapisan atmosfer adalah lapisan udara yang ada di permukaan bumi. Misalnya contoh lapisan udara yang ada di permukaan bumi yaitu terjadinya keadaan cuaca dan iklim. Bagaimana cuaca di daerah lintang rendah, bagaimana cuaca di daerah lintang tinggi, bagaimana cuaca di daerah gurun, di mana cuaca yang tidak memiliki laut atau di daerah yang dekat danau dan lain sebagainya. Lalu materi yang berikutnya tentang hidrosfer. Apa itu hidrosfer? Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Misalnya contoh antara lain adanya air di daratan, ada air di daratan, atau seperti gambar ini ada air di lautan. Terus ada air yang jatuh dari awan karena disebabkan oleh hujan, atau jatuh dari proses kegiatan perubahan cuaca. Terus lalu ada air yang berada di dalam tanah atau disebut dengan air tanah. Terus materi geografi yang berikutnya adalah antroposfer. Apa itu antroposfer? Antroposfer adalah dinamika penduduk. Contoh dinamika penduduk yang terjadi di masyarakat kita tentang adanya kepadatan penduduk, adanya kegiatan urbanisasi seperti gambar yang saya tampilkan. Terus ada kegiatan transmigrasi, atau ada daerah yang jarang penduduknya, atau ada daerah yang padat penduduknya, dipelajari nanti di antroposfer atau tepatnya di ilmu demografi. Lalu yang berikutnya objek formal geografi. Objek formal geografi yaitu cara pandang kita terhadap materi geografi. Mana materinya geografi itu? Yang pertama tadi adalah tentang terjadinya gempa bumi. Misalnya gempa bumi itu bidang litosfer. Lalu ada persebaran fauna yaitu bidang biosfer. Lalu ada angin puting beliung, itu merupakan materi atmosfer. Terus ada banjir, itu merupakan materi hidrosfer. Lalu ada daerah perkotaan atau daerah yang padat atau daerah yang jarang, maka itu merupakan wilayah kajian formal di bidang antroposfer. Ya, tolong diingat, dan apabila Anda memiliki pertanyaan tulis di
komen di komentar, lalu kalian kirim kepada saya untuk saya kaji kembali apa yang belum Anda pahami. Terus yang berikutnya C, pendekatan geografi. Pendekatan geografi ini terdiri dari 1. Pendekatan keruangan. Ini pendekatan keruangan, yaitu pendekatan yang merupakan usaha dalam mengkaji elemen persamaan dan perbedaan kejadian atau fenomena geosfer dalam suatu ruang. Misalnya contoh, terjadinya suatu fenomena lumpur lapindo. Itu suatu fenomena di mana ruang yang dikaji di dalam proses fenomena lumpur lapindo itu karena disebabkan oleh adanya proses pengeboran yang mengakibatkan terjadinya luapan lumpur lapindo, atau contohnya terjadinya fenomena tsunami yang di dalam suatu kegiatan tektonik yang disebabkan oleh adanya gerakan yang disebut gerakan tektonik atau gempa bumi. Itu ruangnya. Terus yang berikutnya pendekatan ekologi atau lingkungan. Pendekatan ekologi merupakan suatu cara atau usaha dalam mengkaji fenomena geosfer, khususnya pada interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Contoh misalnya banyak terjadi penebangan hutan yang mengakibatkan terjadinya banjir. Penebangan di daerah hulu akan mengakibatkan banjir di daerah hilir. Terus yang berikutnya pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan yaitu pendekatan kompleks kewilayahan yang menjabarkan bahwa fenomena atau kejadian geografi terjadi di tiap-tiap daerah berbeda. Misalnya contoh kompleks kewilayahan ini adanya kegiatan penebangan yang tidak terkendali di hulu mengakibatkan terjadinya banjir di hilir. Jadi daerah-daerah yang dilalui oleh sungai itu akan mengalami banjir yang mengakibatkan adanya suatu fenomena di mana masyarakat akan melakukan suatu upaya bagaimana menghindari banjir. Atau bisa saja terjadinya suatu proses pembakaran lahan yang ada di Kalimantan yang mengakibatkan kabut asap yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk di wilayah negara tetangga kita yaitu Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam misalnya. Itu namanya pendekatan kewilayahan. Lalu yang D, prinsip geografi. 1. Prinsip interrelasi, yaitu suatu prinsip adanya hubungan saling terkait antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain dalam ruang. Misalnya contoh, fenomena yang saling terkait dapat berupa fenomena fisik dan fenomena sosial, atau fenomena sosial dengan fenomena sosial, atau fenomena fisik dengan fenomena fisik. Contoh misalnya fenomena fisik dengan fisik. Terjadinya gempa bumi mengakibatkan terjadinya tsunami. Tapi gempa buminya ini terjadi di dalam laut, maka terjadinya tsunami. Itu fisik dengan fisik. Misalnya terjadinya gempa bumi yang mengakibatkan adanya pengungsian. Nah, itu disebut dengan fisik dengan sosial. Atau terjadinya tsunami mengakibatkan terjadinya pengungsian masyarakat yang ada atau daerah terdampak. Itu yang disebut dengan fenomena fisik dengan sosial atau sosial dengan fisik. Apakah bisa terjadi fenomena sosial dengan sosial? Bisa. Misalnya terjadinya konflik antara suku misalnya, atau antar ras yang mengakibatkan terjadi pengungsian. Itu hubungan saling terkait. Terus yang berikutnya prinsip deskripsi, yaitu penjelasan fenomena yang saling terkait yang terjadi dalam suatu wilayah di muka bumi. Jadi suatu prinsip deskripsi atau penjelasan apabila suatu fenomena yang saling terkait itu terjadi di suatu wilayah, maka akan dijelaskan dalam suatu tabel
atau grafik atau peta. Misalnya contoh seperti peta yang saya bawakan ini adalah bagaimana persebaran daerah tangkapan tuna di wilayah Indonesia, dijelaskan dalam bentuk peta. Atau yang lagi ngetren pada saat ini yaitu adanya persebaran penderita COVID di Sumbawa misalnya, dijelaskan dalam bentuk peta. Jadi sekali lagi ada penyebaran pandemi COVID-19 di Sumbawa. Nah, itu kita jelaskan dalam bentuk peta atau dalam bentuk grafik. Misalnya berapa banyak penderita yang terdapat di wilayah Kabupaten Sumbawa, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh, dan berapa yang masih mengalami proses penyembuhan. Itu namanya disebut dengan prinsip deskripsi. Terus yang berikutnya prinsip persebaran atau distribusi, yaitu gejala atau fenomena geografi yang terjadi di geosfer tersebar di permukaan bumi dan persebarannya tidak merata, disebut dengan prinsip persebaran atau distribusi. Misalnya contoh, ada daerah yang subur lebih cepat berkembang dibandingkan daerah yang kurang subur atau daerah tandus, atau gunung meletus akan terjadinya pengungsian. Misalnya gunung meletus, ini gambar saya ini gunung meletus, maka terjadilah pengungsian. Jadi gunung meletus itu tidak semua daerah ada, dan tidak semua daerah yang memiliki gunung berapi itu sedang melakukan suatu aktivitasnya, karena masih ada gunung yang istirahat atau sudah ada gunung yang mati dan lain sebagainya. Terus prinsip korologi, yaitu prinsip ini melihat permasalahan geografi dari sudut pandang persebaran, interrelasi, dan interaksi dalam satu wilayah atau ruangan dengan karakteristik. Misalnya contoh, persebaran korologi ini, misalnya sekarang lagi ngetren yaitu tentang pandemi COVID, maka dilihat dari sudut pandang persebarannya, yaitu daerah yang ada di Pulau Jawa itu persebarannya penderitanya lebih banyak dibandingkan di luar Jawa, karena di wilayah Jawa itu pandemi itu pertama kali terjadi dan wilayahnya itu besar serta jumlah penduduknya banyak. Itu saling terkait antara suatu prinsip persebaran, interrelasi, dan interaksi. Karena sering terjadinya interaksi antara penduduk yang satu dengan penduduk yang lain, maka mengakibatkan proses penyebaran COVID itu lebih cepat dibandingkan di daerah yang jarang penduduknya. Terus yang berikutnya aspek geografi. Yang pertama aspek fisik, di mana aspek fisik ini kita akan membahas tentang topologi. Ini misalnya fisik, misalnya terjadinya hujan karena disebabkan oleh adanya proses penguapan yang mengakibatkan terjadinya hujan. Terus ada di bidang abiotik dan biotik, nanti kita membicarakan tentang di geografi fisik. Lalu ada di geografi sosial. Geografi sosial ini kita bicarakan tentang sosial masyarakat, terus ekonomi, terus budaya dan politik yang terjadi di dalam masyarakat. Misalnya kegiatan ekonomi di bidang perkebunan atau di bidang perikanan misalnya. Atau aspek sosial terjadinya interaksi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Misalnya budaya masyarakat yang ada berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, misalnya seperti itu. Lalu kita lanjutkan gejala yang bersifat sosial. Misalnya contoh, ada gejala daerah yang padat, terus ada gejala daerah yang jarang. Terus gejala yang bersifat ekonomi, misalnya
masyarakat tidak mendapatkan pekerjaan di suatu wilayah akan berbondong-bondong ke wilayah yang lain untuk mencari kehidupan atau masalah ekonomi yang lebih baik. Misalnya di tempat kita adanya penambangan emas, nanti masyarakat yang ingin bekerja akan menuju atau berbondong-bondong ke wilayah daerah penghasil emas. Misalnya di contoh gambar ini merupakan gambar di mana lahan pertanian semakin sempit, maka tidak menutup kemungkinan daerah tersebut akan mengalami kekurangan lahan pekerjaan, maka masyarakat tersebut akan mencari pekerjaan ke tempat lain atau ke kota untuk mendapatkan suatu sifat ekonomi yang lebih baik. Terus yang berikutnya gejala yang bersifat fisik atau fisiografis. Misalnya terjadinya gempa bumi yang mengakibatkan tanah longsor. Ini salah satu contoh. Hujan akan mengakibatkan banjir. Lahan yang tandus atau tidak subur akan produktivitasnya berkurang. Terus gejala yang bersifat hidrologis, yang bersifat hidrosfer, misalnya daerah yang kelebihan air mengakibatkan banjir. Ada daerah yang kekurangan air, maka akan mengalami kekeringan. Inilah suatu fenomena di mana disebut dengan gejala yang bersifat hidrosfer. Di sisi satu ini ada yang bersifat kelebihan air, di sisi yang lain ini adalah kekurangan air atau kekeringan. Ya, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Karena materi ini membutuhkan waktu yang cepat untuk proses kegiatan yang lain, maka saya mohon kepada Anda untuk mengulang kembali videonya untuk bisa memahami materi ini supaya kami memberikan yang terbaik, supaya Anda bisa belajar walaupun dalam keadaan pandemi ini belum bisa kita bertatap muka secara langsung. Dengan materi ini Anda bisa belajar di rumah dengan tekun sehingga bisa memberikan nilai terbaik kepada kami. Jadi tugas Anda untuk minggu depan yaitu membuat resume terhadap materi di atas atau dengan materi yang pertama kemarin. Kalau yang sudah mengerjakan silakan dikumpulkan, dengan catatan pengumpulannya itu dilakukan ke rumah saya secara langsung. Tidak boleh kita mengumpulkan melalui WA karena ini kita butuhkan bukti fisik. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.